Sore guys, ketemu for ini adalah sebuah pipa kapiler ini. Karena ada yang bertanya, makanya saya akan jawab ini sebuah pertanyaan dan saya akan kasih sebuah jawaban tentunya ini. Kalau kapiler ini terlalu pendek, tidak standar, ini sudah pasti ini evap ini adem. Tidak ada esing, kemudian pipa isap ini akan berembun. Jadi kalau di evap ini dikasih dingin maksimal, ini sudah ada bekuan es di isap. Jadi ini logikanya seperti itu. Jadi semakin pendek hambatan. Jadi saya akan kasih tahu dengan sebuah steam ini. Jadi steam ini saya kasih contoh supaya Anda bisa bayangin ini. Jadi saya hipnotis dengan sebuah steam bahwa puncratan air steam ini berdasarkan puyer ini, artinya ini lubangnya semakin kecil, artinya ini dengan sesuai ukuran. Jadi saya akan uji dengan sebuah steam supaya Anda bisa bayangin bagaimana ini si kapiler ini nyembur. Artinya ini kalau semakin pendek ini semburannya semakin tidak menyalju, kemudian kalau semakin sempit lubangnya atau puyernya ini kecil lubangnya, ini akan nyemprot seperti embun ini. Saya akan uji dengan sebuah steam supaya Anda bisa bayangin bagaimana kapiler ini panjang atau pendek atau lubang kecil. Saya akan uji dengan lubang kecil dan lubang besar. Jadi puncratannya seperti apa ini? Anda bayangin ini. Kalau Anda melihat kapiler seperti ini artinya puyer atau lubang kapiler ini kecil, kemudian tentu ini standar. Saya bilang tidak ukuran ini. Jadi puncratan kapiler ini berdasarkan lubang kecil ini seperti ini. Oke, jadi seperti ini Anda bayangin ini. Saya akan uji dengan lubang yang lebih besar. Jadi yang namanya rumus kulkas ini ketemunya ini di kapiler. Lubangnya kecil. Kalau satu pintu misalkan Anda menggunakan 026 200 cm atau 200 lebih cm, kemudian dililit, dihisap, baru ke filter. Semprotannya seperti ini sudah pasti ini maksimal karena embun ini dibuang oleh angetnya kapiler. Kalau saya buka ini si puyer, ini kapiler ini lubangnya tadi kecil. Kapiler ini lubangnya tadi kecil ini misalkan, semprotannya seperti tadi. Kemudian saya akan coba lubang kapiler ini lebih lebar ini. Jadi semburannya seperti apa, Anda akan tahu ini. Pasti Anda akan bayangin ini rumus kapiler kalau sudah seperti ini nih. Tidak ada semburan ini. Ini saya copot puyernya saja ini. Jadi ini kapiler. Jadi kulkas ini karena dingin ini tentu ada rumus lubang kapiler dan panjang. Tentu ini sudah ditentukan antara panjang kapiler, kemudian tekanan mesin berapa PK-nya, kemudian lubang kapiler. Tapi saya kasih contoh supaya Anda bisa bayangin. Jangan hanya katanya saja, tapi Anda bayangin ini. Semburan seperti ini sama dengan lubang kapiler ini kecil ini. Misalkan lubang puyer ini lebar, kemudian kompresornya tekanannya lebih besar, ini tetap saja ini sama, semburannya ini sama seperti tadi. Saya akan uji lagi supaya Anda paham.
Jadi seperti kapiler tidak jauh dari ini. Saya uji nih, baru ada di dunia ini yang menguji seperti ini supaya Anda bisa bayangin, supaya Anda bisa tahu ini tentang dunia kulkas ini. Oke guys, mungkin ini yang unik, ini saya ini tukang kulkas di YouTube. Steam saja bisa untuk konten, bisa untuk Anda membayangkan sebuah perjalanan si kapiler dan semprotan di evap kulkas. Ini berdasarkan tekanan, ini tentu ada rumus tekanan tadi, panjang kapiler, lubang kapiler. Jadi semakin besar kompresor tekanannya, ini lubang tentu semakin besar. Kira-kira seperti itu. Luar biasa ini. Tentu ini luar biasa menurut saya. Saya juga menurut saya ini unik. Jadi teknik inilah yang Anda pergunakan kalau bergelut di bidang teknik. Yang namanya teknik ini semua ini harus bisa ngembangin. Jangan hanya melihat. Makanya saya video ini supaya Anda pikirkan sendiri, supaya Anda akan cerdas ini. Kalau memikirkan sendiri, saya kasih tahu dasar-dasarnya, sudah pasti Anda akan tahu habis ini. Ini hujan-hujanan. Oke guys. Baru ada di dunia yang ngetes yang namanya sebuah kapiler ini. Saya akan uji sekali lagi supaya Anda bisa bayangin ini. Jadi kalau sudah membayangkan, mungkin ngelihat video ini akan teringat sepanjang masa dan sepanjang sejarah. Saya akan uji sekali lagi ini. Airnya ini habis. Jadi kalau kapiler lubangnya terlalu besar seperti ini nih. Oke. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan walaupun sepele seperti ini adalah ilmu yang berguna. Ilmu yang akan diingat sepanjang masa dan sepanjang sejarah yang ada guys. Oke. Sore guys.